Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rezeki yang melimpah. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Lina, seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia, merantau ke Taiwan untuk bekerja sebagai pengasuh bayi. Ia ditugaskan merawat Xiao Wei, seorang bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Hidup bayi itu penuh penderitaan. Ibunya pergi karena depresi, sementara ayahnya harus bekerja keras demi biaya pengobatan. Dalam kesunyian dan penderitaan keluarga itu, Lina hadir sebagai cahaya. Hari demi hari, Lina merawat Xiao Wei dengan penuh kasih. Seakan bayi itu adalah darah dagingnya sendiri. Ia belajar bahasa Mandarin agar bisa berbicara dengannya, menghabiskan malam-malam di rumah sakit, dan mengorbankan segalanya demi keselamatan sang bayi. Namun, cobaan besar datang ketika kondisi Xiao Wei memburuk dan membutuhkan transplantasi hati. Tanpa ragu, Lina mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia rela mendonorkan sebagian hatinya demi menyelamatkan anak yang bukan siapa-siapa baginya. Operasi berjalan sukses, tetapi takdir kembali menguji mereka. Kontrak Lina berakhir, dan ia harus kembali ke Indonesia. Hatinya hancur, tetapi ia menerima kenyataan bahwa kebersamaan mereka telah mencapai batas. Namun, takdir punya kejutan tersendiri. Saat tiba di bandara, Lina menemukan Xiao Wei dan ayahnya menunggunya di sana. Mereka tidak membiarkannya pergi, karena bagi mereka, Lina bukan lagi seorang pengasuh, melainkan bagian dari keluarga yang tak tergantikan. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun deras di Bandara Soekarno-Hatta saat Lina berdiri memandangi keluarganya untuk terakhir kali sebelum berangkat. Ibunya menggenggam tangannya erat, seolah ingin menahan kepergiannya. Jaga dirimu baik-baik di sana, Nak. Suara sang ibu bergetar, matanya berkaca-kaca. Lina menelan kepedihannya sendiri, memaksakan sebuah senyum tipis. Aku pergi demi masa depan kita, Bu, bisiknya, sebelum akhirnya melangkah menuju pintu keberangkatan. Di dalam pesawat, Lina menatap keluar jendela, menyaksikan tanah kelahirannya semakin mengecil. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di Taiwan, hanya satu yang pasti, ia harus bertahan, bagaimanapun caranya. Hidup di kampung begitu keras. Ayahnya sudah lama tiada, dan adiknya masih butuh biaya sekolah. Tawaran bekerja sebagai pengasuh di luar negeri adalah kesempatan yang tidak bisa ia tolak. Meski hatinya dipenuhi kecemasan. Setibanya di Taiwan, udara dingin langsung menyergap tubuhnya. Tak seperti di kampung halamannya yang hangat, negeri asing ini terasa begitu dingin dan kelabu. Agen tenaga kerja menjemputnya dengan ekspresi datar, membawa Lina ke rumah majikan barunya. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi menjulang, begitu berbeda dari sawah dan kebun yang biasa ia lihat setiap hari. Hatinya berdebar, ini bukan rumahnya. Ini adalah awal perjuangan yang tak ia tahu bagaimana akhirnya. Ketika pintu rumah terbuka, aroma antiseptik langsung menusuk hidungnya. Ruangan itu tampak sunyi, hanya terdengar suara mesin medis berbunyi pelan. Di dalam kamar, seorang bayi mungil terbaring dalam inkubator, tubuhnya begitu kecil dan lemah. Dia Xiao Wei, kata pria di sampingnya dengan suara lelah. Lina memandang wajah sang pria, majikannya, mata lelaki itu sayu, dengan kantung mata menghitam akibat kurang tidur. Ibunya pergi, dia tak sanggup. Lanjutnya dengan nada pahit. Lina melangkah mendekat, menatap bayi itu dengan hati tersayat. Tubuhnya dipenuhi kabel dan selang, dadanya naik turun pelan seperti tengah berjuang untuk setiap helaan napas. Ia bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti rumah ini,
Kesedihan yang begitu dalam hingga terasa menggantung di udara. Tanpa sadar, tangannya terulur, menyentuh kaca inkubator. "Kamu pasti kuat, Nak?" bisiknya, meski ia sendiri tak yakin dari mana keyakinan itu berasal. Malam pertama di rumah itu adalah malam yang panjang. Lina duduk di kursi dekat kamar Xiao Wei, mendengar suara mesin yang berbunyi tanpa henti. Ia tak bisa tidur, pikirannya dipenuhi bayangan bayi itu. Bagaimana mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya? Bagaimana mungkin seorang bayi sekecil itu harus menanggung beban seberat ini? Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa suara. Hari-hari berlalu, dan Lina mulai terbiasa dengan tugasnya. Setiap pagi, ia menggendong Xiao Wei dengan hati-hati, memberi susu dengan penuh kesabaran meski kadang bayi itu menolak makan. Ia belajar bagaimana membersihkan tubuhnya yang lemah, bagaimana mengganti perban di dadanya dengan tangan yang gemetar. Setiap kali Xiao Wei menangis, ia akan mendekapnya erat, membisikkan lagu-lagu pengantar tidur dari tanah kelahirannya. Namun, tugas ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah ujian hati. Ada saat-saat di mana Xiao Wei sulit bernapas, wajahnya membiru, dan Lina harus berlari panik memanggil dokter. Ada saat-saat ia merasa tak berdaya, ingin menangis, ingin menyerah. Tapi setiap kali melihat bayi itu membuka matanya, menatapnya dengan tatapan polos yang penuh harapan, ia tahu ia tak bisa pergi. Suatu hari, sang majikan mendapati Lina menangis diam-diam di sudut kamar. Lelaki itu mendekat, memberikan segelas teh hangat. "Kau boleh pergi jika merasa ini terlalu berat," katanya pelan. Lina menggeleng, mengusap air matanya cepat-cepat. "Saya di sini bukan hanya untuk bekerja. Tuan, saya di sini karena saya tidak ingin Xiao Wei sendirian." Kata-katanya membuat keheningan panjang menggantung di antara mereka. Untuk pertama kalinya, pria itu menatap Lina dengan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada anaknya. Malam itu, saat Lina duduk di samping tempat tidur Xiao Wei, ia sadar satu hal. Bayi ini bukan sekadar tanggung jawabnya. Bayi ini adalah seseorang yang harus ia lindungi, bagaimanapun caranya. Hujan kembali turun malam itu, membasahi jendela kamar tempat Xiao Wei tidur. Lina mengulurkan tangannya, merasakan dinginnya kaca. Hatinya berbisik lirih, berharap pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi jika ini takdirnya, maka ia akan menerimanya dengan sepenuh hati. Di luar, kota Taipei berpendar dengan cahaya neon yang terang. Tapi di dalam kamar kecil itu, hanya ada kehangatan seorang perempuan yang telah memutuskan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan bayi yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Lina terbangun dari tidurnya yang selalu tak nyenyak. Seperti malam-malam sebelumnya, ia tidur di kursi di samping ranjang kecil Xiao Wei, memastikan bahwa bayi itu bernapas dengan normal. Mesin medis masih berbunyi, denyutnya monoton namun memberi harapan. Dengan lembut, ia mengusap dahi Xiao Wei yang sedikit berkeringat, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa anak itu masih bertahan. Hari itu, dokter datang dengan ekspresi serius. Kondisinya masih stabil, tapi tak ada jaminan akan terus seperti ini, katanya dalam bahasa Mandarin yang mulai bisa dipahami Lina. Dia butuh operasi besar dalam waktu dekat. Lina menunduk, menggenggam tangan kecil Xiao Wei yang terasa begitu rapuh di jemarinya. Di sudut ruangan, ayah Xiao Wei hanya bisa mengangguk lemah. Matanya dipenuhi kelelahan dan kekhawatiran. Setiap hari, Lina semakin terbiasa dengan rutinitasnya. Ia bukan hanya seorang pengasuh. Ia adalah perawat, ibu, dan pelindung bagi bayi kecil itu. Ia belajar cara membaca grafik medis, mengenali kapan Xiao Wei mulai kesulitan bernapas, bahkan menghafal jadwal obatnya lebih baik daripada perawat rumah sakit. Jika Xiao Wei menangis, hanya Lina yang bisa menenangkannya.
Jika ia rewel saat makan, hanya Lina yang bisa membujuknya dengan nyanyian lembut dalam bahasa Indonesia. Namun, merawat Xiao Wei bukan hanya soal fisik. Ini juga soal hati. Ada hari-hari ketika Lina kelelahan luar biasa, ketika tubuhnya terasa remuk setelah semalaman terjaga. Ada saat-saat ia ingin menyerah, ingin pulang, ingin melepaskan beban yang terasa semakin berat. Tapi setiap kali Xiao Wei menggenggam jarinya dengan tangan mungilnya, setiap kali ia melihat bayi itu tersenyum meski hanya sesaat, hatinya kembali teguh. Suatu sore, saat ia menggendong Xiao Wei di dekat jendela rumah sakit, bayi itu tiba-tiba bersuara lirih. Jia jia. Suara lemah itu membuat dada Lina terasa sesak. Ia tahu itu adalah kata dalam bahasa Mandarin, kakak. Xiao Wei memanggilnya. Mungkin tidak sepenuhnya sadar. Mungkin hanya sekadar gumaman, tapi bagi Lina, itu cukup untuk membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu bayi ini mulai mengenalnya. Ia tahu bahwa di dunia yang begitu asing dan penuh penderitaan ini, dirinya adalah satu-satunya kehangatan yang Xiao Wei miliki. Seiring waktu berlalu, hubungan Lina dengan sang majikan juga berubah. Pria itu tak lagi melihatnya hanya sebagai pekerja. Ia mulai mempercayai Lina lebih dari siapapun. Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih, katanya suatu malam, saat mereka berdua duduk di bangku rumah sakit, menunggu Xiao Wei melewati malam yang berat. Aku bahkan tak bisa melakukan setengah dari apa yang kau lakukan untuk anakku. Lina tersenyum lelah. Saya hanya melakukan apa yang hati saya katakan, Tuan. Namun, di balik kehangatan yang mulai terjalin, awan gelap tetap menggantung. Kondisi Xiao Wei semakin sulit diprediksi. Ada hari-hari di mana ia terlihat lebih baik. Tapi ada juga saat-saat ketika tubuh kecilnya tampak berjuang lebih keras untuk sekadar bernapas. Setiap kali alarm medis berbunyi, jantung Lina berdegup kencang, takut akan kemungkinan terburuk. Pada suatu malam yang dingin, Xiao Wei kembali mengalami krisis. Tubuhnya mendadak kejang, napasnya tersengal-sengal, wajahnya membiru. Lina menjerit memanggil perawat. Tubuhnya gemetar ketika melihat Xiao Wei berjuang melawan maut. Para dokter bergegas masuk, mendorong tempat tidur bayi itu ke ruang ICU. Lina berdiri terpaku di depan pintu, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa hancur. Ia merasa tak berdaya. Selama ini, ia berpikir bisa melindungi Xiao Wei, tapi kenyataannya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Saat ia terduduk di lantai rumah sakit, menunggu kabar dari dokter, satu pikiran menggema di benaknya. Jika ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan bayi ini, ia akan melakukannya. Tanpa ragu, tanpa syarat, apapun itu. Udara di rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Lina duduk terpaku di depan ruang ICU, tangannya saling menggenggam erat, berusaha menahan gemetar yang tak kunjung reda. Sudah berjam-jam sejak Xiao Wei dilarikan ke dalam, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Ia menatap lampu merah di atas pintu ruang operasi yang masih menyala, pertanda bahwa pertempuran kecil di dalam sana belum usai. Di sebelahnya, ayah Xiao Wei terduduk dengan wajah tertunduk. Matanya kosong, seolah telah kehilangan harapan. Apa yang akan terjadi jika dia tidak selamat? Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Lina menoleh, menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Dia harus selamat, bisiknya tegas, meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Pintu ICU terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Lina dan sang ayah segera berdiri, menahan napas menanti kabar. Kami berhasil menstabilkan kondisinya untuk sementara, kata dokter itu. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Tanpa transplantasi hati, dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa minggu. Lina merasa dunia seakan berhenti berputar. Transplantasi hati? Itu berarti Xiao Wei membutuhkan donor. Dan menemukan donor yang cocok bukanlah hal yang mudah. Ayah Xiao Wei terduduk kembali, wajahnya pucat pasi.
Bagaimana bisa? Aku tidak bisa memberinya hatiku, golongan darah kami berbeda. Katanya dengan suara bergetar. Lina menatap dokter itu. Apakah saya bisa diperiksa? Mungkin hati saya cocok untuknya. Suaranya terdengar mantap, meski tubuhnya gemetar. Dokter terkejut, begitu pula sang ayah. Lina, kau tidak harus melakukan ini, ujar pria itu dengan suara serak. Namun, Lina hanya menggeleng. Saya tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja, katanya. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkannya, saya akan melakukannya, Tuan. Dia sudah seperti anak saya sendiri. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cepat. Beberapa jam kemudian, dokter kembali dengan hasilnya. Lina, kau memiliki kecocokan yang sangat baik dengan Xiao Wei, katanya. Tapi ini adalah operasi besar. Donasi sebagian hati berarti kau harus menjalani operasi juga, dan ada risiko bagi kesehatanmu sendiri. Lina menghela napas. Tentu saja ada risiko. Ia tahu itu. Tapi bagaimana mungkin ia membiarkan bayi kecil yang sudah ia rawat selama bertahun-tahun pergi begitu saja? Saya siap, katanya tanpa ragu. Ayah Xiao Wei menatapnya, matanya basah. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Ini terlalu besar. Suaranya bergetar, antara terharu dan ketakutan. Namun, Lina hanya tersenyum lemah. Jika saya pergi dari sini tanpa melakukan apa-apa, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri, ujarnya. Hari operasi ditetapkan. Malam sebelum operasi, Lina duduk di samping tempat tidur Xiao Wei, menggenggam tangan kecilnya. Bayi itu tidur dengan wajah yang tenang, seolah tak menyadari bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Lina mengusap pipinya lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. Kamu harus kuat, sayang, bisiknya. Kita akan melewati ini bersama. Saat fajar menyingsing, Lina mengenakan gaun operasi, bersiap untuk masuk ke ruang bedah. Sebelum ia didorong masuk, ayah Xiao Wei berdiri di hadapannya, menatapnya dengan penuh rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lina, aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua ini. Suaranya bergetar. Lina hanya tersenyum. Saya tidak butuh balasan, Tuan, katanya lembut. Saya hanya ingin Xiao Wei hidup. Dengan itu, ia menutup matanya dan membiarkan dirinya dibawa ke meja operasi, menyerahkan takdirnya kepada harapan dan doa. Cahaya putih terang menyilaukan mata Lina ketika ia berbaring di meja operasi. Suara denyut mesin medis menggema di sekelilingnya, detak jantungnya terpampang jelas di layar monitor. Dalam beberapa menit, ia akan kehilangan kesadaran, menyerahkan tubuhnya kepada para dokter yang akan mengambil sebagian hatinya demi menyelamatkan Xiao Wei. Namun, di dalam kepalanya, hanya ada satu hal. Wajah mungil bayi itu, tatapan polosnya, dan genggaman kecilnya yang selalu membuat hatinya luluh. Seorang perawat membelai punggung tangannya dengan lembut. Kau wanita yang luar biasa, katanya dalam bahasa Mandarin, suaranya bergetar. Tidak banyak orang yang mau mengorbankan dirinya untuk anak yang bahkan bukan darah dagingnya sendiri. Lina hanya tersenyum samar. Cinta tidak butuh hubungan darah, bisiknya sebelum matanya perlahan terpejam. Di ruang operasi lainnya, Xiao Wei juga telah dipersiapkan. Tubuh mungilnya terbujur di bawah lampu operasi, begitu rapuh, begitu lemah. Ayahnya berdiri di luar ruangan, tangannya mengepal, dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Hanya Lina yang mau melakukan ini untuk anaknya. Ia, seorang ayah, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap. Waktu terasa berjalan lambat. 2 operasi dilakukan bersamaan. Lina dan Xiao Wei berjuang di bawah pisau bedah. Satu memberikan, satu menerima. Setiap detik terasa berharga. Para dokter bekerja tanpa henti, memindahkan sebagian hati Lina ke tubuh kecil yang begitu membutuhkan keajaiban untuk bertahan hidup.
Di luar ruang operasi, suasana tegang terasa begitu pekat. Ayah Xiao Wei berjalan mondar-mandir. Tangannya mencengkeram rambutnya, napasnya tidak beraturan. Ia ingin berdoa, tapi bahkan ia tidak tahu harus berdoa kepada siapa. Satu-satunya yang ia tahu, ia tidak bisa kehilangan keduanya. Tidak Xiao Wei, tidak pula Lina. Setelah berjam-jam yang melelahkan, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan ekspresi serius. Operasinya berjalan lancar, katanya. Xiao Wei menerima transplantasi dengan baik, tapi kondisinya masih harus terus dipantau. Ayah Xiao Wei hampir terjatuh karena lega. Lalu, bagaimana dengan Lina? Tanyanya dengan suara gemetar. Dokter itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Dia kehilangan cukup banyak darah, kondisinya lemah. Kita hanya bisa menunggu apakah tubuhnya bisa pulih sepenuhnya. Lina terbangun dalam kondisi setengah sadar. Rasa sakit di perutnya begitu menyiksa, tetapi ia masih bisa mendengar suara-suara samar di sekitarnya. Matanya mengerjap pelan, dan hal pertama yang ia lihat adalah wajah seseorang. Ayah Xiao Wei. Matanya merah, ada kelegaan dan rasa syukur yang begitu dalam terpancar dari sana. "Kau selamat?" katanya pelan, suaranya serak. Lina mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kering dan pecah-pecah. "Bagaimana, Xiao Wei?" tanyanya dengan suara lemah. "Dia baik," jawab pria itu, suaranya bergetar. "Dia bertahan. Karena kau." Air matanya akhirnya jatuh, tak bisa ia tahan lagi. Beberapa hari berlalu, dan kondisi mereka berdua perlahan membaik. Xiao Wei menunjukkan tanda-tanda pemulihan, warna kulitnya tak lagi sepucat dulu, napasnya lebih stabil. Lina, meski masih lemah, tetap meminta untuk melihat bayi itu. Saat akhirnya ia bisa duduk di kursi roda dan dibawa ke ruang perawatan Xiao Wei, hatinya terasa nyaris meledak karena haru. Bayi itu terbaring di tempat tidurnya, matanya terbuka, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia tampak lebih sehat. Saat melihat Lina, Xiao Wei mengangkat tangannya, jemari kecilnya bergerak-gerak seolah ingin menggenggamnya. Air mata mengalir di pipi Lina. Ia tidak pernah merasa lebih bahagia daripada saat ini. Di sudut ruangan, ayah Xiao Wei menatap Lina dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai majikan melihat pekerja, tetapi sebagai seseorang yang berhutang nyawa, sebagai seorang pria yang baru menyadari betapa berharganya perempuan yang ada di hadapannya. Dan dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah membiarkan Lina pergi dari kehidupan mereka. Waktu berlalu, dan tubuh kecil Xiao Wei semakin kuat. Warna pucat di wajahnya perlahan digantikan rona kehidupan. Napasnya lebih stabil, dan ia mulai tertawa kecil saat Lina mengajaknya bermain. Setiap kemajuan yang ditunjukkan bayi itu menjadi bukti bahwa pengorbanan Lina tidak sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terus menghantui hatinya. Waktu kebersamaan mereka semakin menipis. Kontrak kerja Lina sudah berakhir. Meski berat, ia tahu ia harus pulang ke Indonesia. Luka operasinya memang sudah pulih, tetapi luka di hatinya semakin menganga. Meninggalkan Xiao Wei terasa lebih menyakitkan daripada semua penderitaan yang pernah ia alami. Namun, ia tak punya pilihan. Tanah airnya menunggu, keluarganya membutuhkan dirinya. Saat hari kepulangannya tiba, suasana di rumah terasa begitu berat. Lina berjalan pelan menuju pintu, koper kecilnya tergenggam erat di tangan. Ia menoleh ke belakang, melihat Xiao Wei yang kini tertidur di ranjang dengan tenang. Bayi itu tak tahu bahwa ini adalah perpisahan. Tak tahu bahwa orang yang selama ini selalu ada untuknya akan pergi jauh. Air mata yang Lina tahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. Ayah Xiao Wei berdiri tak jauh darinya. Wajahnya sulit terbaca. "Lina, apakah kau benar-benar harus pergi?" Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Lina menelan sesak di dadanya, memaksakan senyum kecil. "Saya harus, Tuan."
Keluarga saya menunggu di rumah. Jawabnya pelan, tapi saya akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa kehilangan yang menggantung di udara. Dengan langkah berat, Lina akhirnya melangkah keluar rumah, meninggalkan tempat yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Di dalam mobil menuju bandara, hatinya terasa kosong. Seolah sebagian dirinya masih tertinggal di rumah itu, di samping Xiao Wei yang masih terlalu kecil untuk mengerti arti perpisahan. Saat tiba di bandara, Lina menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menguatkan hatinya, mencoba menerima bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya di Taiwan. Namun, di saat ia hendak melangkah masuk ke dalam terminal, suara yang sangat ia kenal memanggilnya. Lina! Ia menoleh cepat, dan dadanya seakan meledak saat melihat siapa yang berdiri di sana. Ayah Xiao Wei, dengan bayi mungil itu dalam gendongannya. Xiao Wei tampak lebih sehat, lebih segar, dan yang membuat air mata Lina semakin jatuh adalah ekspresi bayi itu saat melihatnya. Mata kecilnya berbinar, tangannya terangkat, seolah meminta untuk dipeluk. Lina tak bisa bergerak. Tubuhnya gemetar saat sang ayah melangkah mendekat. "Kau tidak bisa pergi," katanya. Suaranya penuh ketegasan namun juga kehangatan. "Kau adalah keluarga kami, Lina. Aku tidak akan membiarkanmu pulang hanya untuk meninggalkan kami." Air mata Lina jatuh tanpa bisa dihentikan. "Tuan?" Suaranya hampir tak keluar. Pria itu tersenyum kecil, tatapannya penuh ketulusan. "Aku sudah lama ingin mengatakannya. Kau lebih dari sekadar pengasuh. Kau adalah ibu bagi Xiao Wei, dan aku tidak bisa membayangkan hidup kami tanpamu." Lina menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang meledak. Bukan kesedihan, tapi kebahagiaan yang begitu mendalam. Tanpa ragu, ia meraih Xiao Wei dalam pelukannya, mendekap bayi itu seolah tak ingin melepaskannya lagi. Di tengah keramaian bandara, di antara suara pengumuman keberangkatan dan langkah kaki para pelancong, takdir menulis ulang kisah hidup Lina. Ia datang ke Taiwan sebagai pekerja, tetapi ia pulang sebagai bagian dari sebuah keluarga. Keluarga yang ia selamatkan dengan cinta dan pengorbanannya. Kisah ini adalah perjalanan tentang kasih sayang yang melampaui batas darah dan ikatan keluarga. Tentang bagaimana cinta dan pengorbanan bisa mengubah nasib. Dan bagaimana seseorang yang awalnya dianggap hanya seorang pekerja bisa menjadi sosok yang paling berharga dalam hidup seseorang. Perjalanan Lina ini juga mencerminkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang bermakna pengorbanan dan kasih sayang yang tulus. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Lina bukan hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi ia telah menjadi sosok yang bermanfaat dengan pengorbanannya yang tulus. Kisahnya adalah bukti bahwa kasih sayang sejati tak selalu lahir dari hubungan darah, melainkan dari ketulusan hati yang bersedia memberi tanpa mengharapkan balasan. Dan pada akhirnya, takdir mempertemukan mereka bukan sekadar sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai keluarga yang terikat oleh cinta dan pengorbanan.